Pada tahun 2024, para peneliti neuropsikologi di Oxford menemukan sesuatu yang mengganggu fondasi pemahaman kita tentang kesadaran. Bukan sekedar penemuan laboratorium biasa, ini adalah sesuatu yang membuat para ilmuwan terdiam beberapa detik lebih lama dari biasanya. Mereka memetakan sebuah pola aktivitas otak yang hanya muncul ketika manusia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Entah itu Tuhan, keajaiban, atau sekadar misteri kosmos yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Fenomena ini tidak terlihat seperti emosi biasa, bukan ilusi, bukan sugesti, bukan delusi massal yang bisa disapu dengan argumen skeptis. Ia terukur, ia berulang, ia konsisten, dan ia hanya muncul dalam momen-momen spiritual terdalam manusia. Di titik ini, sebuah pertanyaan mengiris masuk, pelan tapi tajam. Apakah otak manusia memang didesain untuk beriman? Coba bayangkan sebentar. Selama berabad-abad, kita membenturkan sains dan agama seperti dua titan yang saling memukul sampai salah satu tumbang. Keduanya dipaksa seolah-olah tidak bisa berdiri di ruangan yang sama. Tapi bagaimana kalau dugaan itu keliru? Bagaimana jika dunia ini sebenarnya jauh lebih rumit, jauh lebih halus, jauh lebih puitis dari sekadar sains benar atau agama benar? Bagaimana kalau dua kubu yang dianggap bertentangan ini sebenarnya saling melengkapi, mengisi celah yang tidak bisa dicapai oleh yang satu? Bukan karena kita memaksanya cocok, tapi karena kecocokan itu terlalu rapi, terlalu tepat, terlalu tertimpa realitas untuk disebut kebetulan. Dulu, sains percaya manusia hanyalah mesin biologis, rangsang, respon, habis. Tidak ada ruang untuk jiwa, tidak ada ruang untuk kedalaman batin. Tapi riset modern merobek anggapan itu hingga ke akarnya. Saat seseorang berdoa, bermeditasi, atau tersungkur dalam rasa syukur yang tulus, otaknya melakukan sesuatu yang hampir indah. Prefrontal cortex, pusat logika, menyala lebih terang. Sistem limbik, pusat emosi, menjadi stabil, damai. Area parietal, pusat rasa keterpisahan, meredup, membuat kita merasa larut dengan sesuatu yang lebih luas dari aku. Ilmuwan menyebut fenomena ini neural synchrony of faith, sinkronisasi spiritual, harmoni batin yang bisa dilihat, dipetakan, diukur. Dan menariknya, jauh sebelum ada mesin fMRI, Al-Quran sudah bicara tentang fitrah, struktur batin yang sejak awal terprogram untuk mencari kebenaran dan merasa tenang ketika menemukannya. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurutnya. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Bukan dogma, bukan cuci otak, tapi mekanisme bawaan, dan kini potongan-potongan bukti ilmiah mulai menyusul satu persatu. Dan ada sesuatu yang lebih menarik. Sains menemukan bahwa keraguan spiritual tidak dianggap otak sebagai ancaman, melainkan sebagai kebutuhan intelektual. Keraguan menyalakan prefrontal cortex, memicu analisis, menajamkan nalar, dan justru mengokohkan keyakinan yang bertahan setelah diuji. Al-Quran tidak pernah memusuhi proses ini, justru mendorongnya. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Kalimat itu bukan teguran. Itu adalah pemantik kognitif, dorongan halus agar manusia mengaktifkan seluruh kapasitas berpikirnya. Logika dan iman bukan musuh bebuyutan. Mereka seperti dua roda jam kuno yang berputar bersama. Waktu hanya berjalan jika keduanya bergerak. Pada eksperimen yang berbeda, saat seseorang merasakan kehadiran ilahi, otaknya tidak menyerupai aktivitas orang berhalusinasi atau mengalami gangguan. Tidak ada pola kacau, tidak ada denyut dopamin yang liar, tidak ada sinyal abnormal seperti pada psikosis. Yang terlihat justru kebalikannya. Otak menjadi lebih sinkron, lebih teratur, lebih sadar, seolah memasuki mode kejernihan yang tidak muncul dalam kondisi lain.
Para ilmuwan menjulukinya Transcendent Clarity State, keadaan jernih yang melampaui batas biasa. Dan disinilah sains mulai kehilangan bahasa. Tools yang selama ini cukup untuk membedah materi, tiba-tiba terasa kecil untuk menjelaskan pengalaman batin manusia. Lalu, agama masuk dengan satu ayat sederhana, tetapi presisinya. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Quran Surat Al-Fath ayat 4. Ini bukan puisi kosong. Ini deskripsi psikologis yang kini berirama dengan apa yang kita lihat di layar EEG. Pada akhirnya, sains melihat pola, spiritualitas melihat makna, dan ketika keduanya digabungkan, sebuah gambaran utuh mulai terlihat. Otak manusia bukan lawan iman, ia adalah instrumennya, sebuah alat biologis yang memungkinkan manusia merasakan, memahami, dan menghidupi sesuatu di luar dirinya. Kalau semesta punya aturan dan kesadaran punya kedalaman, apakah semuanya hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih rapi, lebih sengaja, lebih disetel? Mungkin bukan kebetulan, mungkin ini desain. Sekarang giliran kamu merenung. Ketika sains membuka pintu yang selama ini dianggap hanya milik agama, dan agama memberi makna pada ruang-ruang yang tidak mampu dijangkau sains. Apa yang sebenarnya dunia ini ingin kita pahami? Tulis pemikiranmu di komentar. Mari kita bangun ruang diskusi yang cerdas, tajam, dan jujur, tanpa fanatisme, tanpa anti-sains. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan percayalah, ini baru permulaan.